Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol cara kita menanggapinya. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Kadang, dunia ini terasa bising banget ya. Ada notifikasi tiap menit, drama di sosial media, tugas gak ada habisnya. Dan di tengah semua itu, kita cuma pengen satu hal, tenang. Tapi lucunya, semakin kita kejar ketenangan, semakin banyak hal yang bikin kepala ini berisik. Nah, di titik itu, aku ketemu satu buku yang sederhana, tapi dalam banget. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini bukan cuma tentang filsafat, tapi tentang cara tetap waras di dunia yang ribut banget ini. Bagian 1. Asal-usul filosofi teras, Henry Manampiring menulis buku ini setelah dia sendiri ngelewatin masa-masa hidup yang penuh stres. Sampai akhirnya dia nemu ajaran kuno dari Yunani, Stoicisme. Filosofi ini udah berumur lebih dari 2000 tahun dan dulu diajarin sama para filsuf kayak Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Dan anehnya, ajaran mereka tuh masih relevan banget buat zaman sekarang karena Stoicisme ngajarin satu hal penting. Kamu gak bisa ngatur dunia, tapi kamu bisa ngatur dirimu sendiri. Bagian 2. Hal yang bisa dan gak bisa kamu kendalikan. Coba deh, kamu pikir sebentar. Berapa banyak waktu yang kita habiskan buat hal yang di luar kendali kita. Kita kesal karena cuaca, karena orang lain gak peka, karena komentar orang di internet, atau karena rencana kita gak sesuai harapan. Padahal, kata para stoik, itu semua cuma bikin energi kita bocor. Kita cuma bisa kendalikan 2 hal, pikiran kita dan tindakan kita. Sisanya, ya udah, biarin aja. Henry ngajak kita buat bedain mana yang bisa dikendalikan, mana yang enggak. Dan ketika kita sadar batas itu, hidup jadi lebih ringan. Bagian 3, emosi itu pilihan. Kadang kita mikir, aku marah karena dia nyakitin aku. Padahal, Stoicisme bilang, bukan orang itu yang bikin kamu marah, tapi cara kamu menafsirkan tindakannya. Artinya, kamu punya kendali atas emosimu sendiri. Bayangin kalau setiap kali ada masalah, kita berhenti sebentar, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, aku gak bisa kontrol dia, tapi aku bisa kontrol reaksiku. Pelan-pelan, kamu mulai sadar, ketenangan bukan soal keadaan, tapi cara pandang. Bagian 4. Tentang ekspektasi dan kebahagiaan. Henry juga ngebahas hal yang sering banget bikin kita stres, ekspektasi. Kadang kita terlalu sibuk ngebandingin hidup sama orang lain. Kenapa dia bisa segitu suksesnya, sementara aku masih di sini? Padahal kata Stoicisme, kita menderita bukan karena kenyataan, tapi karena bayangan kita tentang kenyataan. Kita terlalu sibuk mikirin hal yang belum punya, sampai lupa bersyukur sama hal kecil yang udah ada. Kopi hangat di pagi hari, teman yang mau dengar cerita kita, atau sekadar waktu tenang tanpa gangguan. Kebahagiaan ternyata nggak jojo. Dia cuma butuh kita berhenti mencari keluar dan mulai tenang di dalam. Bagian 5. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah. Henry juga ngajarin bahwa hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru, ketenangan itu lahir dari cara kita menghadapi masalah. Orang yang tenang bukan karena dia gak punya beban, tapi karena dia udah berdamai sama realita. Dia tahu dunia gak selalu adil, tapi dia bisa tetap jalan dengan senyum ringan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak hal berjalan sesuai rencana, tapi seberapa siap kita menerima saat tidak berjalan sesuai rencana. Penutup, belajar dari teras. Kata filosofi teras sendiri diambil dari ide sederhana. Bayangin,
Kamu duduk di teras rumah sore-sore, minum teh atau kopi, ngeliat langit, denger angin, dan kamu mulai merenung tentang hidup. Itu simbol dari kehidupan yang pelan, sadar, dan tenang. Henry pengen kita semua punya teras itu dalam diri, tempat di mana kita bisa kembali saat dunia mulai berisik. Tempat di mana kita bisa pause dan bilang, ya, dunia lagi gila, tapi aku tetap bisa tenang. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa lelah, ingat kata-kata dari filosofi teras. Ketenangan bukan berarti gak ada masalah, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah masalah. Jangan buru-buru jadi bahagia, belajarlah dulu untuk tenang. Karena dari ketenangan, kebahagiaan akan menemukanmu. Hiduplah dengan tenang, bukan karena dunia mudah, tapi karena kamu sudah cukup bijak untuk tidak ikut ribut. Itulah tadi sedikit pelajaran dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku yang sederhana, tapi bisa banget mengubah cara kita melihat dunia. Lebih tenang, lebih bijak, dan lebih damai. Kalau kamu pengen baca langsung bukunya, kamu bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Siapa tahu, halaman-halaman di dalamnya bisa jadi teman refleksi kamu. Dan kalau kamu suka cara Mina bacain cerita, kamu juga bisa traktir aku segelas kopi melalui link Dana yang juga ada di bawah ini, biar aku bisa terus bacain buku-buku keren lainnya buat kamu. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga harimu tenang seperti sore yang perlahan meredup. Sampai jumpa di bacaan selanjutnya. Stay calm, stay kind, and keep reading. Mina pamit dulu ya. Bye-bye.